Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan pelajari lagi tentang kebugaran jasmani. Nah, kemarin bukannya sudah ya Pak? Nah, sekarang ini kebugaran jasmaninya kalau misalnya dipraktekkan di sekolah biasanya nih anak-anak akan senang melakukannya karena biasanya kita melakukan ini sambil bermain. Ya, kita melakukan latihan kebugaran jasmani sambil bermain. Oke, apa saja materinya? Sekarang kita lihat. Ya, ini pengertiannya dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu derajat atau kemampuan seseorang dalam rangka melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya, orang yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus, walaupun dia sudah beraktivitas sepanjang hari, ya, dia tetap memiliki tenaga dan tidak merasa kelelahan yang berarti. Dia merasa lelah tapi tidak sampai habis tenaganya. Artinya itu memiliki kebugaran jasmani yang baik, ya. Oke. Kebugaran jasmani dapat tetap terjaga dengan pola hidup yang sehat. Di samping itu, melakukan aktivitas fisik yang terencana dengan melakukan peregangan otot dan pelemasan sebelum latihan. A. Melatih daya tahan dan kekuatan otot. Yang pertama, ya, adalah latihan berjalan menggendong teman. Nah, ini biasanya kalian suka banget nih mainan seperti ini ya. Oke, latihannya pertama, latihan berguna untuk melatih kekuatan otot lengan dan kaki ya. Ini saat menggendong diusahakan hanya berjalan aja ya, jangan lari, takutnya nanti malah kesandung sambil menggendong, bahaya malah ya. Oke, cara melakukannya seperti biasa ya. Pilih teman yang berat badannya seimbang, artinya tidak lebih berat daripada kalian ya. Nah, kalau di sini kalian boleh menggunakan adik kalian yang badannya lebih kecil ya sebagai teman untuk latihan menggendong ini ya. Yang kedua, teman yang digendong berdiri mengangkang ya, berdiri kangkang atau berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau tempatnya tidak ada bisa menggunakan berdiri kangkang saja. Yang kemudian, teman yang akan menggendong dalam posisi jongkok atau berdiri. Nah, maksudnya berdiri setengah jongkok ya. Jadi supaya mudah untuk memposisikan menggendong. Ya, badan teman yang digendong usahakan berada di punggung yang menggendong ya. Kedua lengan yang menggendong memegang paha yang digendong. Ya, berjalanlah beberapa meter semakin jauh, artinya daya tahan otot kalian semakin baik ya. Berjalan ya, ingat ya, berjalan bukan berlari. Jadi hati-hati kalau kalian mau melakukannya di rumah. Oke? Ya, seperti ini kira-kira bentuknya. Ya, ini posisi teman yang digendongnya ada di punggung ya. Posisi badan yang menggendong harus tegak ya, tidak condong ke depan, apalagi sampai condong ke belakang bisa jatuh nanti. Oke, lanjut. Yang kedua, latihan loncat katak. Nah, latihan ini disebut loncat katak karena gerakannya seperti katak yang sedang meloncat ya. Nah, ini kenapa masuk ke dalam latihan daya tahan, karena dilakukan berulang-ulang ya. Latihan berulang-ulang artinya otot kalian dipaksa bekerja untuk beberapa waktu ya. Jadi itu bisa melatih daya tahan otot kalian ya. Latihan ini dapat menguatkan otot kaki. Nah, diingat ya, latihan lompat katak itu untuk melatih otot kaki. Cara melakukannya sudah pasti paham lah kalian ya. Sikap awalnya jongkok dengan kedua kaki kangkang, kedua lengan berada di samping badan dengan siku ke arah luar. Bergeraklah ke depan dan menolak menggunakan kedua ujung kaki. Kemudian pada saat melakukan gerakan, usahakan posisi lengan tetap dan badan dalam keadaan jongkok. Jadi tidak setengah berdiri ataupun
sampai berdiri ya. Lakukan beberapa lompatan, semakin jauh semakin baik. Artinya semakin jauh kalian daya tahan ototnya juga semakin baik, sama seperti yang tadi. Oke. Nah, seperti ini ya, posisi tangannya berada di luar, mengarah keluar dari badannya. Ya, jadi tidak di dalam di antara dua kaki, tapi di luar kaki. Oke, lanjut. Ya, ini melatih keseimbangan ya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melatih keseimbangan diantaranya sebagai berikut. Pertama, diawali dengan sikap tegak berdiri dengan kedua lengan direntangkan ke samping dan posisi kaki dirapatkan. Bungkukkan badan ke depan dengan salah satu kaki diangkat lurus ke belakang hingga badan dan kaki merupakan satu garis horizontal. Adapun kepala menghadap ke bawah. Ada yang tahu ini gerakan apa? Ya, pasti kalian tahu. Ya. Setelah seimbang, usahakan tumit diangkat tinggi ke atas. Pertahankan sikap seperti ini selama 8 sampai 10 hitungan. Sudah tahu gerakannya apa namanya? Ya, ini ya. Ini gerakan untuk melatih keseimbangan. Oke. Dalam kebugaran jasmani itu banyak komponen-komponennya. Ada kekuatan, ya, ada keseimbangan, daya tahan, ya, kecepatan, kelincahan, kemudian ada lagi kelenturan, ada lagi daya ledak otot. Ada banyak sekali komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, yang kita pelajari sekarang hanya beberapanya ya. Tadi sudah daya tahan otot, sekarang keseimbangan. Oke, lanjut. Melatih daya tahan. Nah, kalau tadi daya tahan otot, sekarang daya tahan tubuh kalian ya. Daya tahan tubuh yang baik akan menjaga tubuh tetap segar ya. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, walaupun telah melaksanakan aktivitas, tetap tidak merasa lelah yang berlebihan ya. Meskipun sedang melakukan aktivitas olahraga, berlatih meningkatkan daya tahan sangat penting diperlukan. Adapun latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh diantaranya sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah lari dengan jarak 1,6 km. Ini kalau di sekolah bisa kita lakukan, tapi ini kalian silahkan yang mau latihan daya tahan di rumah bisa melakukan lari jarak jauh ya. Untuk tingkat SD segini itu jaraknya sudah cukup baik ya. Pak, 1,6 km itu berapa meter, Pak? Ya, dikalikan saja dengan 1000 ya. 1600 meter. Atau dalam kalau kita melakukannya di stadion itu jaraknya kurang lebih di keliling lintasan lari di stadion. Stadion itu kan pinggirnya ada lintasan lari, itu satu kali lintasan lari jaraknya adalah 400 meter. Jadi kalau 1600 meter, 400 meter dikali berapa? 4 ya, 400 kali 4 sama dengan 1600 meter. Jadi kalian melakukan 4 keliling lapangan sepak bola di stadion ya. Oke, mengingat bahwa kemampuan kalian tidak sama, maka diadakan tahap-tahap latihan. Tahap-tahapnya sebagai berikut ya. Jadi kalian tidak dalam melakukan latihan daya tahan, kalian jangan langsung lakukan, kata Bapak harus 1,6, langsung lakukan 1,6, jangan. Jadi lakukan secara bertahap ya, supaya kalian bisa melakukannya dengan baik. Kalau langsung takutnya nanti malah kalian mengalami kelelahan yang sangat gitu ya. Yang pertama, tahap yang pertama berjarak 400 meter. Artinya dalam satu keliling lapangan sepak bola. Yang kedua adalah tahap kedua ditingkatkan menjadi 600 meter. Berarti 1,5 keliling lapangan bola. Yang ketiga berjarak naik menjadi 1 km. 1 km itu berarti 2,5 keliling lapangan sepak bola. Ya. Nah,
kalian bisa melakukannya di rumah walaupun jaraknya tidak terukur seperti ini. Kalian bisa melakukannya bertahap. Misalnya kalian lakukan di depan rumah, di gang kalian. Contoh larinya untuk melakukan daya tahan, misalnya kalian lari di depan gang, awal hanya 2 kali bolak-balik dari ujung sampai ke ujung. Kemudian hari itu selesai, ditingkatkan lagi besoknya menjadi 3 kali bolak-balik, lalu ditingkatkan lagi. Jadi setiap hari harus semakin ditingkatkan supaya kalian mampu melaksanakan latihan daya tahannya dengan baik ya. Oke, yang keempat tahapnya mencapai 1,3 km, lalu yang terakhir sampai 1,6 km. Oke, setelah dilakukan secara bertahap, kemudian dilakukan lari yang sebenarnya ya. Oke, Pak, untuk apa sih Pak kita melakukan latihan ini? Kan saya kan tidak pengen jadi atlet ya. Untuk kebugaran jasmani tidak hanya diperlukan untuk atlet, tapi setiap orang kalian punya kegiatan. Contoh, seorang polisi butuh tenaga untuk dia bisa bekerja di tengah terik matahari, mengatur lalu lintas ya, ataupun yang bekerja di kantor ya. Kalau misalnya Pak saya mau menjadi orang yang bekerjanya di kantor, nah kalian itu di depan laptop, di depan komputer itu butuh tenaga ya. Kalau kalian sering latihan, maka kalian tidak akan cepat merasa lelah ya. Oke, seperti itu. Atau misalnya Pak saya mau jadi artis, nah artis pun misalnya ya, itu banyak yang melakukan olahraga untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Makanya banyak artis-artis yang badannya bagus ya, badannya ideal, dijaga dengan cara berolahraga ya, berlatih. Oke. Selanjutnya, nah ini norma-norma dalam lari. Misalnya kalian mau melakukan lari yang 1,6 km tadi, untuk mengukur kalian sudah sampai tingkat kebugaran jasmani yang mana, kita bisa lihat dari norma-norma di sini. Cara melihatnya adalah seperti ini. Misalnya di usia kalian, misalnya 10 tahun, artinya 10 tahun ini kelas antara kelas 4 atau kelas 5 ya, masih ada yang 10 tahun. Yang kelas 4 ada yang sudah mencapai 10 tahun, ada yang masih 9 tahun ya. Nah, ini misalnya 10 tahun, kalau lari 1,6 km ini bisa kalian tempuh dalam waktu 6 menit 21 detik sampai 8 menit 13 detik atau di antara itu, artinya kebugaran jasmani kalian sangat baik ya. Begitu juga seterusnya, semakin dewasa atau semakin bertambahnya usia kalian, maka harusnya tingkat kebugarannya semakin bagus, jadi kecepatan larinya pun semakin baik ya. Jadi di sini untuk melihat kebugaran jasmani kalian bisa melakukan tes mandiri kalian dengan norma atau kategorinya yang seperti ini ya. Ini untuk yang perempuan beda sedikit ya, agak lebih banyak larinya karena biasanya perempuan kekuatannya berbeda dengan yang laki-laki. Oke ya, sama membacanya ya. Kalau perempuan usia yang 10 tahun, kalau larinya 1,6 km ditempuh dalam waktu 7 menit 55 detik sampai 9 menit 9 detik, artinya kebugaran kalian sangat baik ya. Dan seterusnya, kalian bisa perhatikan di tabel norma jalan atau lari 1,6 kilo ini. Oke. Selanjutnya latihannya apa? Nah, ini latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dan dapat merubah arah posisi tubuh berulang-ulang. Nah, ini kalian biasanya semakin dewasa, kelincahan seseorang akan semakin berkurang ya. Karena bobot tubuh yang semakin besar, panjang kaki yang semakin panjang ya.
biasanya kalau tidak dilatih maka kelincahannya akan semakin berkurang. Makanya penting bagi kalian untuk melakukan latihan kelincahan ya, supaya kelincahannya dapat tetap terjaga sampai kalian dewasa ya. Oke, bentuk latihan kelincahan antara lain yang pertama lari bulak-balik shuttle run ya. Yang kedua lari zigzag atau lari berbelok-belok melewati rintangan. Yang C, menerobos teman yang berdiri kangkang atau dan melewati teman yang merangkak. Nah, ini biasanya kita lakukan sambil bermain ini ya. Kalau di sekolah, ini kalian senang banget biasanya mainan seperti ini sambil berlomba dengan teman-teman kalian di barisan yang lain ya. Sudah lama banget kita nggak main seperti ini. Oke. Latihan kelincahan bisa juga dilakukan dengan cara kalian melakukan permainan di rumah ya. Permainan namanya adalah galaksin. Ya, latihan galaksin itu permainan yang membutuhkan kelincahan. Kalian harus menjaga garis supaya tidak dilewati oleh orang atau lawan kalian, lawan main kalian dengan cara lari berbulak-balik atau secara tidak langsung melatih kelincahan kalian. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini latihan kelentukan atau kelenturan. Sebelum olahraga, biasanya atlet melakukan peregangan. Peregangan dapat diartikan dengan latihan kelentukan. Salah satu cara melatih kelentukan adalah dengan gerakan mencium lutut sambil duduk selonjor. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dengan cara kakinya dibuka seperti ini ya. Atau ada banyak latihan kelentukan yang lainnya, terutama yang sedikit mungkin bisa Bapak contohkan sedikit pada saat ini adalah latih kelentukan otot leher ya, dengan cara menggerak-gerakan leher ke kanan dan ke kiri atau nengok ke kanan dan ke kiri ya. Oke. Atau misalnya melakukan gerakan berputar, memutar tangan dengan gerakan tangan yang lurus ya, itu juga dapat melatih kelentukan sendi kalian ya. Oke. Ada banyak latihan kelentukan, salah satunya gerakan kayang ya, juga itu melatih kelentukan dan kekuatan otot lengan kalian ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sesering mungkin, lalu menggunakan masker ya setiap beraktivitas keluar rumah dan jaga jarak dari orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.